Selamat sore sahabat Dokter Uner TV. Selamat bergabung di program Dokter Uner TV edisi Post Event Bakti Sosial Katalis 2025. Baik, hari ini sahabat Dokter Uner TV kita akan bersama-sama berdiskusi nih dengan narasumber yang luar biasa, tentunya terkait topik seputar edisi kesehatan. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya sahabat Dokter Uner TV? Semoga selalu sehat dan bahagia. Baik, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Arifianti, mahasiswa kedokteran Universitas Airlangga angkatan 2023 yang akan menjadi host pada acara sore hari ini. Dan di sini saya tidak sendirian karena saya kedatangan narasumber yang luar biasa yang akan membahas terkait topik kesehatan ibu dan anak dengan judul Sayangi Buah Hati Berani Imunisasi. Baik, sebelum memulai materi kesehatan anak, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber luar biasa kita pada hari ini. Jadi kita kedatangan narasumber yakni dokter spesialis anak di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Beliau adalah Dr. Ahmad Yuniari Heryana, spesialis anak, dan dia akrab disapa Dokter Boy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung sapa narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Dokter Boy. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah, udah sehat dokter. Baik dokter. Jadi sebelum kita masuk ke sesi serius dulu dokter, jadi kita agar lebih akrab, saya pengen tanya dulu, mungkin boleh diceritakan dokter kesibukan dokter saat ini tuh seperti apa, atau mungkin dokter punya hobi yang bisa diceritakan dokter? Ya, kesibukan saya sehari-hari tentunya selain sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Universitas Airlangga, saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jadi dari Senin sampai Jumat pagi, kalau nggak di kampus A ya di kampus C. Terus hobi, nah ini yang menarik. Nah, apa nih dokter? Saya suka nonton film. Wah, film apa nih dok, lebih tahu? Semua premier saya tonton, semua genre saya suka. Oh iya dok? Iya, wow. Tapi saya takut nonton horor. Kenapa dok? Nggak tahu ya, dari dulu aja, dari selalu takut. Oh gitu, tapi tetap nonton ya dok ya? Tidak juga. Meskipun saya suka baca silabusnya, tapi saya sampai sekarang tetap belum berani nonton film. Oh baik dokter, untuk ini film yang baru keluar Fantastic Four dok, nonton atau enggak? Waduh, sayang sekali ya dok ya. Saya harus segera mencarinya nanti. Baik, gak apa-apa dokter, nanti nonton film-film selanjutnya dok. Baik, nah kita sekarang sudah lebih akrab dengan Dokter Boy ya. Jadi setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi-sesi tanya jawab. Nah ini pasti adalah sesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Dokter Uner TV. Jadi langsung saja nggak apa ya dok ya? Harus dong. Oke, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nah jadi untuk pertanyaan pertama ini adalah terkait imunisasi. Pasti sahabat Dokter Uner TV ini sebenarnya sudah sering dok ya untuk mendengar kata-kata imunisasi. Tapi mungkin boleh dijelaskan dokter, sebenarnya apa sih definisi dari imunisasi itu sendiri? Makasih Anti. Iya. Jadi istilah imunisasi itu kadang-kadang bolak-balik dengan istilah vaksinasi. Iya dokter, gimana? Secara definisi sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau kita tahu imunisasi itu ada dua macam secara umum. Ada imunisasi yang aktif dan ada imunisasi yang pasif. Imunisasi yang aktif, kita bicara yang pasif dulu. Imunisasi yang pasif adalah di mana tubuh kita sudah menerima antibodi yang siap pakai. Contohnya misalnya kalau kita kena tetanus dapat serum anti tetanus. Kalau kita digigit ular kita dapat serum anti bisa ular. Itu adalah salah satu bentuk imunisasi yang pasif. Kenapa disebut pasif? Karena tubuh tidak perlu mengolah lagi. Kita berikan dalam bentuk jadi. Nah, sedangkan terminologi imunisasi yang sering kita dengar di masyarakat itu adalah sebenarnya lebih merujuk kepada istilah imunisasi yang aktif. Apa artinya aktif? Artinya tubuh kita, tubuh anak, tubuh manusia itu dirangsang atau distimulasi, diajarkan untuk membentuk antibodi secara alami. Prosesnya memang kita bantu, tetapi pembentukan antibodinya itu dibentuk secara alami. Nah, itu yang sebenarnya lebih cocok untuk istilah imunisasi. Jadi yang
kalau kita membicarakan tentang kata-kata imunisasi, maka yang dimaksudkan adalah imunisasi yang aktif. Baik dokter, jadi begitu sahabat Tutur TV terkait definisi dari imunisasi yang sering kita dengar. Baik, selanjutnya dokter. Jadi mengapa sih dok imunisasi ini dianggap sangat penting bagi tumbuh kembang anak? Iya, jadi imunisasi itu investasi. Investasi, siapa yang tidak ingin beruntung di kemudian hari? Betul dok. Dengan berinvestasi kita berharap akan mendapatkan untung di kemudian hari. Jadi dengan investasi kita membantu memberikan jaminan pada anak agar risiko menderita penyakit infeksi itu jauh berkurang, terutama infeksi-infeksi yang berat. Nah, jadi dengan imunisasi kita memberikan mereka kesempatan untuk tidak gampang sakit. Oke. Nah, yang kedua adalah ternyata imunisasi itu adalah hak dan dilindungi oleh undang-undang, baik oleh WHO maupun undang-undang di Indonesia. Jadi dengan imunisasi kita akan memberikan kesempatan kepada anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Baik. Nah dokter, jadi tadi kan terkait imunisasi itu sangat penting ya dok ya. Betul. Nah kemudian apa saja dok penyakit berbahaya yang dapat dicegah melalui imunisasi ini? Betul. Jadi imunisasi itu adalah upaya untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh seseorang terhadap penyakit infeksi tertentu. Jadi kata kuncinya adalah kekebalan terhadap penyakit infeksi. Ya, nah, sebenarnya banyak vaksinasi atau imunisasi yang sudah diberikan, yang bisa diberikan. Tapi yang saat ini ada di Indonesia itu terutama yang pertama adalah BCG. Imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC. Ingat, sampai sekarang pun kita masih merupakan negara endemik TBC. Iya. Betul ya? Betul. Yang kedua, yang paling santer COVID. Siapa yang nggak kenal COVID? Iya. Ya? Jadi COVID itu juga ada, tapi ya, kemudian adalah penyakit imunisasi DTP. DTP itu untuk mencegah penyakit difteri, tetanus, dan pertussis. Sampai sekarang tetap kita laksanakan. Terus yang berikutnya adalah imunisasi polio yang tentu saja untuk mencegah penyakit polio atau lumpuh layu. Anak yang terkena polio sangat menjadi tidak produktif. Makanya imunisasi polio harus dikerjakan. Kemudian imunisasi PCV, pneumococcal vaccine, pneumococcal disease. Itu sudah mulai sejak dikenalkan dari tahun 2017. Termasuk vaksin yang masih baru dan sudah mulai dikenal di masyarakat ini untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh streptococcus pneumoniae. Ada radang tenggorokan hebat, ada sepsis, radang otak, radang paru-paru, dan sebagainya. Influenza, siapa yang tidak kenal influenza? Ya, sakit flu ya dok. Betul, ya? jadi influenza yang disertai dengan panas tinggi itu bisa dicegah dengan pemberian vaksin influenza. Campak, bukan berarti dicampakkan loh ya. Aduh. Jangan karena takut dicampakkan terus imunisasi campak, bukan ya. Jadi campak atau measles adalah morbili adalah satu penyakit infeksi virus yang sampai sekarang, sampai detik hari ini tidak ada obatnya. Satu-satunya pengobatan adalah pencegahan dengan imunisasi. Rubella hampir mirip juga dengan campak. Kemudian ada meningokokus. Mungkin kalau kita tahu yang mau berangkat umroh atau haji itu mendapatkan vaksin imunisasi meningokokus. Yang cukup recent baru akhir-akhir ini adalah demam berdarah. Sekarang sudah ada vaksinnya ya. Jadi jangan lupa ternyata demam berdarah juga bisa dicegah. Yang paling baru lagi itu adalah vaksin hand foot mouth disease. Apa itu dok? Penyakit kaki, tangan, dan mulut. Oke. Mungkin orang awam mengenalnya sebagai flu Singapura. Flu Singapura. Itu juga sudah ada vaksin. Sudah ada dok. Betul. Terus, nah, yang ini penyakit yang sudah ratusan tahun lamanya, cacar air. Siapa yang mau kena cacar air? Iya dok. Aduh. Jadi cacar air dapat dicegah juga dengan pemberian imunisasi. Kemudian, nah ini yang penting, yang ternyata imunisasinya dikerjakan pada saat remaja atau anak-anak, di mana investasinya justru pada saat nanti para remaja putri itu menginjak usia produktif. HPV. Jadi human papilloma virus. Itu untuk mencegah terjadinya keganasan pada kanker rahim. Baik. Nah, itu semua bisa dicegah dengan pemberian imunisasi anti. Sangat banyak ya dok. Banyak sekali itu di Indonesia. Oh. Dan kalau kita melihat ya di negara-negara lain tergantung daerah-daerahnya, negara mana, itu ada vaksin-vaksin yang disesuaikan dengan negara-negara tertentu. Mungkin ada penyakit tertentu yang di situ ya dok. Masih ada di Indonesia juga masih ada hepatitis A, vaksin hepatitis B, vaksin tifus juga ada.
Jadi cukup banyak sebenarnya vaksin yang bisa diberikan untuk anak-anak di Indonesia. Wah, jadi sangat banyak vaksin yang sudah ada di Indonesia. Betul. Dan itu untuk mencegah penyakit mulai dari ringan sampai berat ya dok Betul ya. sekali. Nah itu sangat-sangat menjadi investasi dimulai dari dini. Baik, jadi untuk imunisasi ini di Indonesia kan sudah berlangsung, dan kondisi cakupan imunisasi di Indonesia itu seperti apa ya dok ya, khususnya di Surabaya mungkin dok atau Jawa Timur? Dari tadi saya tersenyum, sekarang saya tidak bisa tersenyum. Waduh, jadi bagaimana dokter? kita harus prihatin ya. Tapi menurut saya tidak apa-apa. Ini justru akan memotivasi kita bagaimana agar kedepannya kita harus lebih fight lagi untuk imunisasi ini. Tahun 2024 itu Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap kita di tahun 2023 itu mencapai 95,4%. Dan ini masih dianggap di bawah target. Padahal Berarti 95 masih dok ada ya? anak-anak Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan imunisasi, Tapi tidak belum bisa mendapat tersampai imunisasi, ya. kan? Sayang ya Sayang harusnya. sekali dokter. Nah terus kalau berbicara di Indonesia seperti itu. Kalau berbicara di Jawa Timur, berbicara di tahun agak susah juga ya. Tapi tetap. Jadi angka di Jawa Timur itu sebenarnya secara nasional kita masih Yeah. lebih bagus. Oh, Ya, secara begitu ya, nasional Dok? cakupan di Jawa Timur itu masih lebih bagus. Tapi harusnya kita akan bisa lebih bagus lagi. Baik dokter. Ya, jadi kita tidak boleh menyerah. Makanya imunisasi itu adalah hak anak-anak. Ya. Jadi kita sebagai orang tua, nanti sebagai mahasiswa kedokteran itu harus menyadari betul bahwa imunisasi itu adalah Hak setiap anak. Betul, hak setiap anak dan harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Betul sekali. Baik. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaan terkait spesifik imunisasi itu bagaimana cara kerjanya. Begitu dokter, monggo dijawab. Mungkin yang paling gampang saya menjelaskan adalah itu seperti latihan militer. Oke dok. Iya kan ya? Iya, betul. Jadi betul. vaksin itu sebenarnya berisi kuman yang kita lemahkan, ada yang dilemahkan, ada yang dimatikan. Bisa berisi seluruh sel kuman atau sebagian dari kuman itu. Nah, setelah si kuman atau bagian dari kuman ini dimasukkan ke dalam tubuh, maka sistem imun kita akan mengenali sebagai benda asing dan terbentuklah antibodi. Karena yang dimasukkan itu adalah sel bagian dari kuman yang dilemahkan, maka tubuh diberikan kesempatan untuk membentuk antibodi yang sebagus-bagusnya. Bentuk perlawanan ya, Dok? Betul. Jadi tubuh mengenali bahwa ini ada kuman, kemudian kuman itu dibentuk antibodinya dan tersimpan dalam sel memori. Baik dokter. Nah, pada suatu saat nanti tubuh si pasien atau si anak ini kedatangan kuman yang sesungguhnya, Ya. maka sel memori tadi akan mengaktifkan antibodi dan membentuk sel pertahanan sehingga infeksinya bisa dicegah. Atau kalaupun terkena, maka infeksinya jadi jauh lebih ringan. Benar, baik dokter. Jadi seperti itu ya dok ya, Betul. seperti bentuk perlawanan, bentuk untuk mencegah kuman masuk Betul tadi ya dok sekali. ya. Baik, jadi selanjutnya apa sih dok perbedaan antara imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan? Baik, jadi kalau biar masyarakat tidak bingung ya, sebenarnya di Indonesia itu ada 2 jadwal imunisasi anti. Bagaimana dok? Jadwal imunisasi yang pertama adalah jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan jadwal imunisasi yang kedua untuk anak ya, yang Ya. dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kedua jadwal ini saling melengkapi. Ya. Jadi kalau suatu negara itu mengeluarkan jadwal melalui Kementerian Kesehatan, maka menurut ratifikasi WHO, maka pemerintahan di negara tersebut harus menyediakan vaksinasi tersebut secara gratis ke masyarakat. Jadi vaksin itu gratis. Gratis dok. Oh. Nah, yang kita bicarakan ini adalah vaksin yang sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkes. Jadi ada 2, dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah imunisasi dasar Ya. dan imunisasi lanjutan. Perbedaannya ternyata di masalah usia saja. Oh begitu. Jadi usia 0 baru lahir sampai dengan 11 bulan itu kita sebut sebagai imunisasi dasar.
Sedangkan usia 12 tahun ke atas itu kita sebut sebagai imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi dasar itu tujuannya untuk memberikan kekebalan awal terhadap penyakit menular atau infeksi yang berbahaya. Ada imunisasi BCG, ada imunisasi hepatitis B, ada imunisasi polio, ada imunisasi DPT, HIV dan Haemophilus influenza tipe B, dan ada imunisasi campak rubella. Itu yang kita sebut sebagai imunisasi dasar. Baik. Sedangkan yang kita sebut dengan imunisasi lanjutan adalah imunisasi yang diberikan setelah anak berusia 12 tahun ke atas. Tujuannya berbeda. Kalau yang tadi untuk memberikan kekebalan awal, sedangkan imunisasi lanjutan itu untuk memperkuat dan mempertahankan kekebalan yang sudah dibentuk pada saat imunisasi dasar. Atau kita sebut sebagai booster. Booster. Betul. Jadi sesuatu yang di booster itu akan lebih kuat. Seberapa kuat? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa angka proteksinya bisa terus berlangsung sampai dewasa. Wah, baik. Jadi luar biasa ya. Nah, itu antara lain apa saja? Ada DPT ulangan, ada polio ulangan, ada campak ulangan, ada vaksin HPV yang tadi saya sampaikan, dan tentu juga ada difteri ulang. Baik, jadi ada versi untuk imunisasi dasar dan lanjutan. Betul ketika sekali. sudah lebih dewasa ya dok. Betul Ya, yang sekali. lanjutan ya. Dan satu hal lagi, Iya. ternyata ada jadwal vaksinasi juga untuk dewasa. Oh begitu Betul. dok. Seperti apa dok? Jadi itu jadwal imunisasi dewasa itu memang ada tertentu, misalnya untuk ibu-ibu, Ya. untuk orang tua itu ada jadwal vaksinasi sendiri. Dan itu dikeluarkan oleh Persatuan Ahli Dokter Penyakit Dalam Indonesia. Oke dokter. Nah dokter tadi kan imunisasi tadi ada jadwalnya ya dok ya. Betul. Nah jadi pertanyaan ini, apakah imunisasi ini memiliki batas usia dok? Dan apakah misal ketika ada seorang anak yang terlambat diberikan imunisasi ini, apakah jika nanti diberikan imunisasi meskipun terlambat itu tetap bermanfaat dok? Bagaimana dok? Ini pertanyaan yang sering saya dapatkan pada saat saya berhadapan dengan orang tua yang entah sengaja atau tidak sengaja terlambat memberikan imunisasi kepada anaknya. Jadi selalu saya sampaikan bahwa imunisasi itu tidak hilang manfaatnya walaupun terlambat. Baik. Ya. Tapi ada beberapa yang harus dipahami. Idealnya memang harus sesuai jadwal. Kenapa? Karena kekebalan terbentuk optimal sebelum anak rentan terpapar penyakit. Jadi sebelum dia sakit cacar, dia harus diimunisasi cacar dulu agar nanti kalau ketemu sakit cacar dia kebal. Dia diimunisasi BCG agar nanti kalau terpapar dengan kuman Mycobacterium tuberculosis tidak menjadi TBC. Bagaimana kalau terlambat? Ya, imunisasi tetap bermanfaat karena tubuh masih bisa membentuk kekebalan, tetapi risiko tertular penyakit lebih besar karena keterlambatannya tersebut. Oh begitu ya dok. Kemudian beberapa vaksin itu ternyata ada masanya. Artinya kalau sudah terlewat maka tidak bisa diberikan. Salah satu contohnya adalah vaksinasi rotavirus. Itu adalah suatu vaksinasi untuk mencegah gastroenteritis karena rotavirus viral. Dan ini hanya bisa diberikan pada anak saat berusia anak kurang dari 7 bulan. Jadi kalau sudah lewat 7 bulan tidak bisa diberikan. Nah, ada yang disebut dengan catch up immunization. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga anak kita, cucu kita, keponakan kita, adik kita yang terlambat dan belum melengkapi imunisasinya sampai batas usia tertentu, tidak usah khawatir. Baik. Silakan datang ke pusat pelayanan imunisasi, baik di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit, di bidan, di dokter. Kami akan membantu untuk melakukan catch up imunisasi. Oh, tetap difasilitasi. Betul sekali, tidak ada istilah kata terlambat. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik, seperti itu ya sahabat Dokter Uner TV. Jadi bagi yang punya putra putri dimohon untuk selalu melihat jadwal ya dok Betul, ya. betul Jadi diusahakan tidak terlambat. Betul. Tapi jika pun ternyata memang belum imunisasi, tetap tidak apa-apa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik, baik dokter. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dok. Kemudian banyak nih dok, orang tua itu khawatir tentang efek samping imunisasi. Jadi biasanya itu ada kayak seperti demam atau bengkak di area suntikan. Itu apakah normal dok setelah imunisasi? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini ternyata adalah penyebab pertama kegagalan imunisasi. Jadi banyak orang tua termakan informasi yang kurang jelas sehingga mereka menunda Takut. imunisasi. Oh, iya, Atau bahkan mereka yang sudah mengimunisasikan anaknya
menunda atau membatalkan untuk memberikan imunisasi lanjutan karena hal tersebut. Jadi, imunisasi itu adalah karena kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita, tentu saja akan memberikan reaksi. Dan reaksi tersebut normal. Jadi justru itu menunjukkan bahwa tubuh kita mulai membentuk antibodi terhadap kuman yang dilemahkan tadi itu. Jadi kalau tidak ada reaksi tidak apa-apa, kalau toh bereaksi itu reaksi yang wajar. Nah, efek samping ringan itu sering muncul. Biasanya yang paling sering demam. Demam juga tidak terlalu tinggi, biasanya kurang dari 38,5 derajat Celcius. Dan demam itu bisa terjadi 1-2 hari setelah imunisasi. Bahkan sampai hari ketiga masih memungkinkan. Atau bisa juga timbul kemerahan atau nyeri atau bengkak di tempat suntikan. Tapi sekali lagi reaksi lokal seperti ini biasanya tidak akan berlangsung lama. 2-3 hari, bahkan cukup dikompres dengan air dingin atau es batu, jadi nanti nyeri berkurang dan nyerinya membaik. Dan yang tidak kalah serunya juga adalah menurut orang tua setelah divaksin anaknya rewel. Jangankan vaksin, minum obat aja kadang-kadang juga membuat badan kita tidak enak. Jadi sebenarnya itu adalah suatu reaksi yang wajar. Nah, kenapa itu terjadi? Karena itu adalah proses. Jadi pada saat tubuh belajar ternyata efek sampingnya adalah hal-hal seperti itu tadi. Jadi peradangan atau peradangan lokal atau demam itu adalah bagian dari proses dalam pembentukan kekebalan akibat dari imunisasi tersebut. Baik, jadi tubuh sedang ditempa ya dok ya? Betul sekali, sedang latihan. Sedang latihan. Nah, jadi memang efek samping ini tidak berbahaya ya dok ya? Tidak, harusnya tidak berbahaya. Cuman memang pada anak dengan risiko kejang demam misalnya. Bagaimana dok? Jadi pada anak dengan risiko kejang demam, pada saat dia demam, maka anak tersebut akan gampang untuk kejang. Ini adalah efek tidak langsung. Bukan berarti dia disuntik, divaksin terus kejang. Tidak. Dia divaksin kemudian demam, karena demamnya dia kejang. Jadi bukan berarti vaksinnya yang membuat dia kejang, tidak. Tapi demamnya. Nah ini yang sering disalah kaprahkan. Selalu dianggap bahwa gara-gara anak saya divaksin terus dia kejang. Nah, ya, dokter. Padahal kejangnya karena demam. Penanganannya sama seperti penanganan kejang pada umumnya. Turunkan demamnya, nanti kejangnya akan teratasi. Baik dokter. Nah, jadi kemudian bagaimana dok membedakan reaksi normal pasca imunisasi dan reaksi yang perlu diwaspadai dok? Baik, jadi reaksi normal itu biasanya muncul dalam 24 jam pertama. Gitu ya, dan bahkan tanpa suatu intervensi yang cukup masif, biasanya dalam 1-2 hari akan membaik. Kalau cuma demam, bengkak, tunggu kompres, kalau perlu obat penurun panas, biasanya dalam 1-2 hari juga membaik. Nah, reaksi serius yang sering muncul sampai beberapa jam setelah imunisasi. Jadi justru kalau setelah divaksin, dalam beberapa saat muncul reaksi, itu justru ada kecenderungan bahwa mungkin reaksinya akan menjadi lebih berat. Makanya biasanya sarannya setelah selesai diimunisasi, kita minta agar orang tua tidak meninggalkan fasilitas kesehatan tersebut. Paling tidak 30 menit. Nah, apabila dalam 30 menit tidak ada reaksi, biasanya nanti reaksi yang akan terjadi harusnya akan jauh lebih ringan. Dan kemudian reaksi yang perlu diwaspadai yang akan kita anggap serius, itu misalnya demam tinggi lebih dari 39, atau timbul kejang, atau bengkak kemerahan yang semakin lama makin meluas dalam hitungan jam, atau misalnya sesak nafas, reaksi bengkak di wajah, ruam, gatal yang menunjukkan reaksi alergi yang berlebihan. Atau anaknya tampak sangat lemah. Jadi setelah disuntik, ditunggu 30 menit tidak apa-apa, tapi begitu sampai di rumah, ternyata anaknya tidur di luar jam tidur, kemudian coba dibangunkan tidak sadar. Nah, kalau menemukan kasus-kasus seperti ini, sebaiknya segera kembali ke fasilitas kesehatan. Dan itu persentasenya sangat kecil. Baik, justru yang lebih banyak adalah yang tidak menimbulkan gejala. Kalau toh timbul gejala, biasanya hanya ringan saja. Baik, jadi tidak berbahaya ya. Betul. Sahabat Dokter Uner TV, imunisasi itu ya dok ya. Betul sekali. Nah dok, jadi tadi kan tidak berbahaya, tapi saya itu dengar-dengar dok, katanya banyak di luar sana rumor bahwa imunisasi itu menyebabkan penyakit tertentu dok. Bagaimana dokter meluruskan hal ini dok? Iya, jadi pada saat saya memulai pendidikan dokter spesialis, kalau saya tidak salah tahun 2000, itu isu itu santer.
Jadi salah satu isu yang paling santer adalah bahwa imunisasi bisa menyebabkan autism. Nah, iya dokter. Betul, Iya, banyak sekali itu, Dok. Itu adalah puncak dari puncak dari bentuk penolakan gerakan anti imunisasi dengan memberikan alasan bahwa autism itu ternyata disebabkan salah satunya akibat imunisasi. Tetapi tidak lama setelah itu dilakukan penelitian oleh grup yang sama, kejadian itu ada di Inggris. Ternyata setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna dan signifikan antara grup yang diimunisasi maupun grup yang diimunisasi terhadap angka kejadian autism. Jadi cara yang bisa kita lakukan adalah kita harus menyampaikan fakta ilmiah. Jadi maksud saya kalau ada orang menyatakan bahwa imunisasi bisa menimbulkan masalah, sampaikan fakta ilmiahnya. Vaksin dibuat melalui uji klinis yang sangat ketat. Begitu, Dok. Sebuah vaksin itu ternyata membutuhkan waktu yang sangat lama. Bisa 5 sampai 10 tahun. Jadi bukan kalau kita mendengar ada vaksin baru, itu bukan vaksin kemarin sore, bukan 1-2 tahun yang lalu. Mungkin itu sudah diteliti sejak 5 sampai 10 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah sudah ada sebelum vaksin tersebut dirilis ke masyarakat, maka sudah ada uji keamanan terhadap vaksin-vaksin tersebut. Baik penelitian secara laboratorium maupun uji klinis terbatas. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa ada badan dunia seperti WHO, Kemenkes, atau peer group dari salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terus memantau efek samping. Mengeluarkan jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana efek dari pemberian imunisasi tersebut. Dan justru tidak imunisasi terbukti menimbulkan risiko terkenanya penyakit tertentu. Jadi ternyata penelitian menunjukkan, ini contoh di lapangan. 3 bulan terakhir, kami di Rumah Sakit Universitas Airlangga merasakan peningkatan kasus campak yang luar biasa. Hampir setiap hari, hampir setiap minggu selalu ada kasus campak baru. Dan dari retrospektif, kita tanya ke orang tuanya, ternyata hampir semua tidak pernah mendapatkan imunisasi campak atau MR. Ini bukti fakta yang jelas. Jadi, kalau kita ingin berdebat dengan orang tua yang termasuk golongan menolak vaksin, kita harus menyatakan fakta-fakta tersebut. Contoh, atau kita bisa juga memberikan contoh nyata. Misalnya ada di beberapa daerah di Indonesia, di Jawa Timur juga ada, yang menolak imunisasi. Dan ternyata di sana adalah kantong-kantong penyakit infeksi tertentu. TBC ya, misalnya. Waduh. Itu masih ada di beberapa wilayah di Jawa Timur. Terus ini yang bisa kita gunakan. Kita mengajak orang tua untuk melihat faktanya secara ilmiah melalui situs-situs resmi. Apakah itu situsnya Kemenkes, apakah itu situsnya WHO, apakah situsnya itu Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang di mana di sana sudah menjelaskan secara detail, baik dengan bahasa yang ilmiah maupun yang sederhana, menjelaskan apa sebenarnya manfaat dan dampak apabila diimunisasi dan tidak diimunisasi. Dan jangan lupa, pada saat kita berhadapan dengan orang tua yang sudah dalam tanda petik termakan hoak, kita harus menyatakan bahwa pada saat diimunisasi, anak akan menimbulkan reaksi efek samping. Mungkin demam, tapi demam cuma sehari. Yeah. Coba kalau dia tidak divaksin, dia akan demamnya berhari-hari. Betul, Dok. Jadi memang dan sampai detik hari ini kita masih banyak menemukan gerakan-gerakan anti imunisasi. Betul. Waduh, sekali. Masih banyak ya, Dok, yang termakan hoax di luar sana. Betul sekali, sangat betul sekali. Nah, jadi untuk sahabat Dokter Unar TV, jika ada kayak hoax-hoax di sana harus memastikan ya, Dok, ya, sumbernya seperti apa. Terus dicek di sumber-sumber terpercaya, atau mungkin bisa tanya ke ahlinya dari dokter bisa ya. Bisa ke puskesmas, bisa ke posyandu, bisa tanya Bu Bidan, bisa tanya Pak Dokter yang ada di pusat-pusat pelayanan fasilitas kesehatan tersebut. Baik dokter. Jadi setelah ini untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dipersiapkan orang tua sebelum membawa anak untuk imunisasi, Dok? Nah, ini seru ini. Ini selalu memberikan pencerahan kepada orang tua ya. Jadi tapi memang kenyataan di lapangan itu selalu unik ya. Jadi
Yang pertama yang harus dipastikan adalah pastikan kondisi anak itu siap diimunisasi. Itu yang nomor satu. Jadi anak harus dalam kondisi sehat. Kalau keluhan ringan seperti batuk, pilek, tidak demam, itu masih boleh diimunisasi. Ini juga yang sering salah kaprah di masyarakat. Ya, hanya batuk pilek menunda imunisasi, hanya batuk pilek imunisasi. Saya titip pesan kepada para pemirsa di Dr. Uner TV, pada saat putra-putri Anda, anak Anda, cucu Anda sudah waktunya imunisasi tetapi ternyata bermasalah, sebaiknya tetap dibawa, diperiksakan, nanti biar tenaga kesehatan yang menentukan ya, Dok, ya? Betul, apakah mereka itu layak untuk mendapatkan imunisasi apa tidak. Terus yang kedua, jangan lupa bawa dokumen dan riwayat imunisasi. Ini penting, karena kadang-kadang tidak semua orang tua tuh ingat anaknya sudah imunisasi apa saja, apalagi yang sudah lama tidak imunisasi. Jadi catatan riwayat itu sangat penting. Terus yang berikutnya adalah persiapan fisik si anak. Jadi anak itu kalau besok diimunisasi, diusahakan 1 harinya sebelumnya jangan tidur terlalu malam, disiapkan tubuhnya, jangan bermain terlalu aktif, gitu kan. Jadi biar pagi itu nanti mereka lebih siap, fit, fresh, betul, yeah. fresh, moodnya bagus, betul, gitu ya. Jadi paling tidak si anak itu secara fisikis dan psikologis mereka siap untuk diimunisasi. Terus jangan lupa sebelum berangkat imunisasi dikasih makan dulu anaknya. Oh begitu ya, Dok. Betul, jangan-jangan karena menunggu antrian kelaparan jadi rewel. Oh iya. Nanti dikira takut imunisasi padahal dia kelaparan. Terus juga adalah jangan lupa pada bayi-bayi yang masih mendapatkan ASI, menyusui sebelum imunisasi itu sangat diperbolehkan. Oh, okay. Ini juga yang sering salah kaprah. Iya, Dok. Bahkan setelah imunisasi sekalipun, itu justru silahkan untuk diberikan ASI. Ya. Kemudian ini untuk orang tua gimana? Untuk orang tua kita sampaikan bahwa kalau ingin mengajak putra-putrinya untuk diimunisasi, maka pakaikanlah anak-anak mereka itu dengan pakaian yang memudahkan akses imunisasi. Kalau memang usianya sudah di atas 18 bulan, bajunya jangan tangan panjang. Kan susah ya kalau tangan panjang betul. Ya. Jadi kalau misalnya masih bayi, jangan pakai jumper yang sampai kaki. Itu kan akhirnya merepotkan gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak masalah, tapi akan membutuhkan waktu lebih lama. Jangan lupa siapkan mainan kecil, mainan kesukaan. Itu kadang-kadang pasien saya itu bawa bantal kesayangan. Iya, Dokter. Bawa boneka, bawa mainan, silahkan. Jadi kalau dengan hal-hal tersebut bisa mendistraksi mereka dalam konotasi yang baik sehingga mereka jadi berani untuk imunisasi, menurut saya tidak masalah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa pastikan orang tua itu paham bahwa sekarang adalah waktunya imunisasi ini. Yes, betul. Tapi kadang-kadang itu juga tidak masalah. Kadang-kadang orang tua datang, Dok, saya ingin imunisasi. Terakhir apa ya, Dok? Saya lupa. Tapi tidak masalah. Kita akan membantu mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi menurut saya mungkin itu yang bisa dilakukan agar nanti imunisasi itu tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Tips dari saya begini. Iya, betul sekali. Jadi dicatat ya sama Dr. Uner TV tadi apa yang dibicarakan oleh Dr. Boy. Jadi untuk putra-putrinya bisa bawa mainan kesayangan biar nggak takut ya, Dok ya. Betul. Dan yang tidak kalah menariknya itu adalah sebenarnya begini. Percaya tidak percaya bahwa ternyata vaksinasi sekarang itu kan selalu menggunakan jarum yang single use ya, sekali pakai buang. Ya, dan jarum-jarum itu ternyata sangat tajam. Iya. Sehingga pada saat disuntikkan nggak kerasa ya, Dok ya. Nah, tapi di kenyataan di lapangan itu anak-anak itu takut. Padahal sebelumnya masih takut ya, Dok. Itu ternyata mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian karena perilaku orang tua. Jadi pada saat masuk ke tempat imunisasi, sudah ya, nanti kalau suntik jangan lihat dokternya, jangan lihat bidannya, jangan lihat perawatnya. Jadi mereka sudah nervous duluan gitu loh. Padahal tidak perlu begitu, justru anak itu disemangati, jangan takut ya. Nanti disuntik itu nggak apa-apa, nggak sakit kok, cuman sebentar. Dan ternyata kenyataannya bisa pada anak-anak yang lebih besar, usia di atas 2,5 tahun, banyak loh yang disuntik tidak menangis. Oh gitu ya, Dok ya. Betul. Tipsnya kayak gitu tadi ya, Dok ya. Jangan makan, aduh ditakut-takutin gini, waduh tambah nervous duluan. Dan biarkan mereka melihat prosesnya. Oh betul, Dok. Dan juga biar mereka itu belajar untuk menghadapi rasa takutnya. Jadi mengajarkan anak menghadapi rasa takut itu adalah hal yang sangat biasa.
Baik, itu adalah pesan dari Dokter Boy untuk para orang tua tadi. Jadi anaknya sebelum imunisasi jangan malah ditakut-takutin dan Betul. disemangatin ya Dok ya. Betul sekali. Oke, nah jadi bagaimana Dok? Jadi peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung suksesnya program imunisasi. Ya, jadi peran keluarga dan lingkungan itu sangat penting ya. Jadi peran keluarga, orang tua itu kan sebagai pengambil keputusan yang utama. Sehingga sebagai orang tua itu harus menyadari betul bahwa imunisasi buat anaknya itu adalah investasi dan itu hak. Jadi artinya apa? Jangan sampai terlambat. Oke, Berikan betul. perhatian, masukkan ke dalam jadwal di smartphone-nya masing-masing. Jadi tidak ada alasan, maaf dokter saya sibuk, maaf dokter saya bekerja. Oh, nggak ada alasan. Ini hak. Masa ganti HP setiap berapa bulan bisa? Cuman mengimunisasi Iya, betul. anaknya saja lupa, Iya, dokter. ya kan? Jalan-jalan setiap minggu, nonton setiap minggu, premier terbaru masih sempat, kuliner ada resto baru dibuka datang, masa Ngantar mengimunisasi dokternya tiada nggak bisa waktu? ya, Dok, ya? Kan konyol ya, jadi harusnya bisa. Betul. Terus yang kedua adalah bahwa anggota keluarga itu harus saling mendukung. Bapaknya tidak bisa, ibunya yang antar. Ibunya tidak bisa, kakek neneknya yang menemani atau om tantenya. Dan yang berikutnya adalah harus menyimpan catatan imunisasi itu dengan baik. Ini penting. Jadi artinya nanti siapapun nanti yang membawa si anak yang akan diimunisasi ini, itu si tenaga kesehatan yang bisa langsung memberikan pelayanan imunisasi sesuai yang seharusnya. Nah, bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan itu justru perannya paling sangat kuat. Jadi kalau mereka di lingkungan sekitarnya itu mendapatkan informasi bahwa nggak apa-apa loh diimunisasi, ini buktinya anak saya sehat-sehat saja, masyarakat akan ikut. Iya, betul. Tapi kalau belum apa-apa sudah ditakut-takuti, masyarakat juga akan ikut untuk menjadi takut. Jadi sebenarnya tidak perlu. Peran tokoh masyarakat. Saya rasa ini sudah tidak bisa dipungkiri. Pimpinan kita dari yang paling tinggi sampai yang berada di lapangan itu selalu mendukung pelaksanaan imunisasi. Dan ternyata sekarang di sekolah-sekolah pun Ya. itu sudah mulai banyak dilakukan imunisasi. Dan kebetulan beberapa minggu terakhir ini akan banyak sekali bulan imunisasi anak sekolah. Oh, oke. Jadi karena merebaknya, meningkatnya kasus-kasus infeksi tertentu, misalnya campak atau polio, maka pemerintah daerah, dinkes setempat itu akan melaksanakan bulan imunisasi anak sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya, salah satu yang kita kerjakan hari ini adalah menggunakan media sosial. Oh iya, Dokter. Ya. Jadi melalui Dokter Uner TV ini kami juga berkampanye, Bapak Ibu sekalian, tolong sayangi buah hati dengan berani memberikan imunisasi, karena imunisasi adalah hak anak-anak kita. Baik, jadi peran keluarga sangat penting dan Betul. lingkungan juga ya Dok Betul ya, harus sekali. saling support. Betul. Nah, oke Dokter. Ngomong-ngomong Dokter, sebenarnya kan hari ini itu bukan pertemuan kita yang pertama nih Betul Dok. sekali. Karena sebenarnya pada bulan Juli lalu itu kita sudah pernah bertemu ya Dok ya Betul. di main event Bakti Sosial Katalis 2025 ya Dok ya. Betul. Waktu itu Dokter sebagai pembicara ya Dok dan Betul saya sebagai sekali. MC. Betul sekali. Nah, jadi Dokter mungkin boleh Dokter diceritakan pengalamannya waktu itu Dok, seperti apa mengedukasi para warga di sana Dok. Satu kata dulu ya, Baik, gimana Dokter? kalian keren. Wah, terima Luar kasih biasa, tepuk tangan dulu dong. Dokter. Jadi apa yang kalian lakukan itu benar-benar mengena ke masyarakat ya. Jadi saya tuh sempat berpikir apakah mahasiswa saya itu masih sama seperti waktu saya mahasiswa dulu, ternyata masih sama. Alhamdulillah. Jadi nilai-nilai seperti itu tetap kalian jaga dengan baik. Kalian keren. Saya salut buat kalian semua yang menyelenggarakan acara bakti sosial terus. Dan Terima saya kasih, sebagai Dok. guru kalian itu merasa sangat senang diundang. Itu suatu kebahagiaan bagi seorang guru melihat anak didiknya bisa mengimplementasikan ilmu yang kami ajarkan, bisa berbaur di masyarakat dan bisa menunjukkan hal yang nyata. Salah satunya bakti sosial tersebut. Jadi saya salut. Baik, terima kasih banyak Dok. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya untuk angkatan 2000. Anak Kranium 2023 Dok. 2023 ya, luar Iya, biasa. Dan alhamdulillah. kalian harus mewariskan kegiatan tersebut kepada adik kelas. Baik Ya, Dokter, itu siap. karena itu hal yang sangat baik dan itu mendukung program pemerintah. Terus yang kedua, acara tersebut ternyata mampu meningkatkan pemahaman. Bukan saja pemahaman para orang tua, tetapi juga para ibu-ibu kader. Iya. Itu yang kemarin saya membuat saya cukup surprise ya. Iya. Jadi ternyata pada saat kita berdiskusi, bertanya jawab,
itu ternyata pertanyaan mereka itu sangat menarik dan sangat kritis. Yang saya tidak menyangka bahwa pertanyaan itu keluar dari ibu-ibu yang ada di sana. Dan akhirnya melalui diskusi yang panjang lebar, kita bisa meyakinkan. Nah, ini yang betul-betul membuat saya sangat tersentuh sekali. Meyakinkan beberapa orang tua yang tadinya mereka tidak mau membawa putra-putrinya, anak cucunya untuk mendapatkan imunisasi, jadi mau berimunisasi. Dan yang kedua, ini yang lebih menarik lagi. Bagaimana, Dok? Ada beberapa masyarakat yang sudah pernah imunisasi, tapi karena didapatkan efek samping, menunda untuk melanjutkan imunisasi. Dan melalui diskusi yang menarik kemarin, akhirnya mereka menyatakan bersedia untuk melanjutkan imunisasi. Itu manfaat pelaksanaan bakti sosial kemarin, luar biasa. Baik, Dok, terima kasih juga, Dokter. Jadi di sana ibu-ibu sangat antusias ya, Dok, ya? Antusias sekali, betul. Kursinya penuh dari depan betul, sampai Dok, belakang. waktu itu. Wah, saya senang juga. Sampai acara berakhir tidak ada satu orang pun yang beranjak. Sampai saya keluar masih tetap di dalam sana mereka, betul. Iya, dan mereka sangat aktif saat tanya jawab. Itu saya sangat senang sih, Dokter. Luar biasa. Luar biasa. Jadi warga di sana juga sangat siap dan mendukung terlaksananya program imunisasi pada anak, ya, Dok, ya. Baik, bagaimana sahabat Dokter Unar TV? Sudah menambah satu lagi ya ilmu pada acara hari ini, dan saya sangat berterima kasih, Dokter, karena Dokter sudah berkenan untuk hadir di Dokter Unar TV pada kali ini. Dan untuk sahabat Dokter Unar TV, jangan lupa untuk terus ikuti kami di Instagram dan YouTube Dokter Unar TV, karena kita selalu ada update terkait materi kesehatan di setiap minggunya. Baik, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat beraktivitas. Saya Arifianti sebagai host hari ini berterima kasih, dan sampai jumpa di episode Dokter Unar TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.